Udah lama banget aku gak bikin video dari sejarah fashion brand ataupun fashion designer. Dan kali ini aku mau comeback ke akar aku waktu baru mulai YouTube, bahkan baru mulai jadi content creator yang mungkin belum follow IG ataupun TikTok aku, ataupun baru subscribe ke YouTube channel aku. Hai, ini adalah bare face dari seorang Fendi Bow. Kita sambil get ready with me ya ceritanya, karena ini hari Minggu masih jam 7:30. Biasanya kamu bangun jam berapa kalau hari Minggu? Coba. Kita pakai primer, ini adalah Dalba Piedmont First Spray Serum. Ini judulnya serum kan ya, tapi banyak orang yang pakai ini sebagai primer. Dan ini tidak disponsori oleh ya, aku dapat ini harganya lumayan. Jadi aku tuh pengen coba sebetulnya, tapi nggak mau beli sendiri ya. Aku dapetin ini waktu datang ke The Langham Fashion Soirée. Waktu itu aku diundang ke fashion show-nya Sebastian Red. Ini sama sekali nggak kerasa berminyak, tapi lembab gitu, dan langsung nyerap ke kulit. Aku merasa sangat terhormat untuk bisa membahas salah satu nama couturier yang jadi salah satu favoritnya para old money. Bukan old money yang sekedar asal cosplay aja, apalagi asal jeplak, pakai polos-polos, terus ngerasa langsung old money. Elie Saab. Klien-klien dia tuh literally anggota keluarga kerajaan, ratu dan putri dari seantero penjuru bumi. Kalaupun ada selebriti yang di-endorse, itu beneran selebriti dari kelas A. Fashion designer internasional yang emang keturunan ataupun emang asalnya itu dari Timur Tengah kan banyak ya. Pasti udah pada tahu dong Azzedine Alaya dari Tunisia. Terus ada juga Zuhair Murad sama George Obeika yang sama-sama dari Lebanon juga. Tapi pertanyaannya, apa yang membuat seorang Elie Saab ini spesial? Beda dari fashion designer lain. Waktu aku nyari tahu, katanya Elie Saab ini merupakan desainer asal Lebanon pertama yang diakui oleh Chambre Syndicale de la Haute Couture. Jadi itu tuh lembaga haute couture dari Prancis yang dilindungi hukum. Jadi kalau kamu bertanya-tanya apa bedanya haute couture sama couture, kalau kamu bukan anggota dari lembaga tersebut, kamu nggak bisa bikin koleksi yang disebut haute couture dengan segala kriteria khusus yang sudah ditentukan. Nah, tapi aku juga nemu ada Raife Salha atau Madame Salha dari Lebanon juga, dimana katanya dia tuh udah punya rumah mode haute couture di tahun 50-an barengan sama Coco Chanel ataupun Christian Dior. Dan habis aku cek, lembaga haute couture Prancis ini juga udah ada dari lama. Kalau iya, berarti fashion designer pertama yang jadi anggota haute couture Prancis itu Raife Salha dong. Jadi bisa aku simpulkan kalau klaim tersebut itu masih bisa diperdebatkan. Dan menurut aku masih sangat harus dicari tahu lebih dalam. Cuma ada satu klaim yang berani aku sebutkan dengan lantang di video kali ini karena sumbernya pun bisa dibilang kredibel. Elie Saab ini merupakan fashion designer penting yang sukses menempatkan negara-negara Arab di peta mode dunia. Berasal dari sebuah kota kecil bernama Damour di Lebanon, yang mana itu tuh namanya kayak agak familiar, kayaknya aku pernah dengar dari berita. Dan Elie Saab ini pertama kali membuka workshopnya pada tahun 1982 di Beirut, Lebanon, di tengah-tengah konflik sipil. Awalnya Elie Saab itu cuma punya 5 petit main. Ini bukan kayak karyawan biasa ya, jadi mereka itu kayak kepala divisi. Ada yang megang pola, motong kain, ataupun juga ada yang bikin payet. Terus kayak mereka tuh membawahi, mensupervisi beberapa karyawan. Ada yang masih ingat palet eyeshadow viral ini dulu pas ini tuh viral banget, Beauty Glaze Color Board. Dan maju ke zaman sekarang, dimana Elie Saab sekarang sudah punya ratusan klien internasional, high profile semua pastinya ya. Pastinya jumlah dari karyawannya itu sudah jauh signifikan bertambah. Nah, tapi Elie Saab ini tetap mempertahankan agar workshop pusatnya itu tetap dilokasi di negara asalnya, yaitu di Beirut, Lebanon. Meskipun ini juga menjadi salah satu persyaratan untuk Elie Saab ini agar menampilkan koleksinya di Paris Haute Couture Fashion Week, dan aku rasa juga ada beberapa hal yang memang wajib hanya bisa dilakukan di Paris, Prancis. Atau di Perancis.
Izinkan aku untuk mengungkapkan opini pribadi. Boleh dong ya beropini. Jadi aku mau kasih pandangan pribadi aku soal ciri khas desain dari Elie Saab ini dari pengamatan aku sejak pertama kali ngikutin fashion. Kalau dilihat sekilas aja, baju buatan dari Elie Saab tuh menurut aku gitu-gitu aja. Kalau buat koleksi ready to wear, mungkin ada atasan, bawahan, ada juga jaket, outerwear, mungkin ditambah blazer. Untuk koleksi haute couture-nya sendiri itu lebih ke variasi evening gown dan juga ball gown. Di beberapa musim terakhir, Elie Saab juga mulai menciptakan busana haute couture untuk pria. Dan untuk si gaun-gaunnya ini rata-rata ya memang variasi dari yang sleeveless mungkin, yang strapless, halter neck, one shoulder. Beberapa ada juga yang dikasih bolero ataupun cape biar lebih Jadi bisa dibilang Elie Saab ini bukanlah tipe desainer yang menciptakan inovasi. Apakah itu hal buruk? Tentu saja tidak. Dan Elie Saab sendiri pun mengakui kok kalau dia ini memang merupakan seorang desainer yang bukan menciptakan desain-desain yang syarat akan garis extravaganza. Beda aliran ya, apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan Daniel Roseberry di Schiaparelli ataupun juga Jean-Paul Gaultier. Di mata aku, baju-baju rancangan dari Elie Saab ini lebih tergolong tradisional. Dan by the way, aku mau komen dulu soal complexion. Ini aku pakai foundation andalan aku yaitu adalah Viva Queen Perfect Stay Flawless Foundation. Dimana ini tuh biasanya benar-benar coverage, oke? Tapi nggak tahu kenapa setelah pakai Dalba ini memang jauh lebih smooth, tapi ini jadi tidak se-coverage biasanya. Kayak jadi bikin si foundationnya tuh lebih tipis, karena biasanya kalau aku pakai foundation ini itu nggak harus pakai concealer lagi, jadi mungkin bakalan lebih kelihatan kalau aku udah pakai bedak. Dan karena ini jadi tidak terlalu cover, aku jadi butuh concealer tambahan. Tapi sebelum aku pakai concealer, aku juga dapat kiriman ini dari Mother of Pearl by Tasya Farasya. PR kit segede gini, ini isinya sebenarnya cuma 2 korektor aja. Di sini ada yang warna kuning ya, sama yang warna peach. Cemil, correct me if I'm wrong, skin corrector. Tuh di sini dia ada color wheel. Misalnya buat yang peach ini dia ditaruhnya di sini, tepat di seberang blue untuk menetralisir warna-warna kebiruan. Untuk yang kuning ini digunakan lebih untuk ke warna-warna kemerahan atau keunguan pada wajah. Peach korektor ini area jenggot dan kumis ini ya. Timpa lagi pakai foundation supaya warnanya jadi nyatu. Nah simpelnya ya, kalau kamu ngebayangin baju-baju princess-princess dari cerita-cerita dongeng, itu tuh benar-benar Elie Saab jagonya. Makanya gak heran kalau kliennya dari Elie Saab ini kebanyakan dari royal family juga. Mulai dari Queen Rania of Jordan yang banyak juga dia pakai Elie Saab. Terus ada Princess of Wales, Kate Middleton. Terus ada Princess of Jordan, Rajwa Al Hussein. Ini kamu para pengikut royal family, coba tambahin ya, aku nggak terlalu ngikutin, dikoreksi ya kalau aku ada salah. Dan dari sini kita bisa lihat kalau Elie Saab ini alirannya udah jelas, marketnya ada, penggemar setianya juga banyak. Jadi buat apa Elie Saab menjadi seorang desainer yang memang bukan dirinya? Kayak harus sok-sokan inovasi hanya untuk demi nama fashion saja. Oke, sekarang aku bisa lihat apa gunanya Dalba First Spray Serum ini. Jadi ini benar-benar ya, kalau aku abis bedakin kayak gini, ini bedaknya super duper matte loh yang si MOP ini. Hasil finishnya tuh halus banget, matte terus powdery, tapi nggak bikin kulit kayak kelihatan kering gitu. Oke Dalba, tapi aku nggak tahu nih ya kalau soal ketahanannya kayak gimana. Please buat kamu yang udah coba, yang biasa pakai ini sebagai primer, gimana kesan-kesan kamu? Supaya kamu bisa sepenuhnya mengapresiasi karya-karya dari Elie Saab. Itu kamu harus benar-benar merhatiin detailnya. Jangan cuma dilihat desain payet atau bordirnya aja. Tapi dari detailnya ini kamu bisa ngebayangin gimana caranya itu masang manik-manik itu di kain tulle yang benar-benar tipis dan super rapuh. Pastinya butuh kejelian, terus juga skill yang gak main-main supaya pas nempelin si manik-maniknya itu tuh si kainnya gak rusak. Nempelnya juga pas, terus bisa awet. Dan pastinya itu semua harus diperhitungkan, utamanya juga supaya bisa dipakai. Karena itu intinya kan kita beli baju mahal.
Dan yang barusan aku jelasin itu baru soal teknisnya aja loh, belum soal estetikanya. Boleh aku tanya nggak, di antara kamu ada nggak yang pernah coba jasa harmonisasi warna yang kayak kain di lihat-liatin gitu loh, cocok nggak sama warna kulit kamu? Kalau aku lihat harga servisnya tuh mahalnya bukan main ya. Nah ini juga salah satu detail yang ngasih unjuk gitu loh, skill dari seorang Elisab ini. Harmonisasi warnanya, terus gimana caranya biar si karakter desain sama si tema koleksinya tuh keluar. Elisab ini tetap bisa mempertahankan pakem-pakem ciri khasnya tanpa keluar jalur, tanpa bikin baju yang dia bikin tuh kayak kostum lebay. Nah makanya gak heran ya kalau gaun-gaun dari Elisab ini sering jadi langganan selebriti kelas A di ajang red carpet bergengsi. Dan salah satu gaun paling ikonis dan paling bersejarah dari Elisab itu yang dipakai Halle Berry di Academy Awards 2002. Yang itu tuh pas banget dipakai waktu Halle Berry menang dan dia mencetak sejarah sebagai perempuan Afrika Amerika pertama yang memenangkan Best Actress di seluruh sejarah Academy Awards. Itu jadi kayak momen pembuka yang bikin Elisab itu jadi terkenal dan tersohor secara internasional. Angelina Jolie, Sonam Kapoor, terus juga pemeran film Mulan yaitu Liu Yifei, tapi bukan cuma di Hollywood tapi di seluruh dunia. Oke, tadi aku habis catok kan, tidak aku liatin di kamera ya karena logistiknya tidak memadai. Nah sekarang aku pengen tanya kamu, ada nggak yang tahu harganya satu baju haute couture itu kira-kira berapa? Buat yang belum tahu harga rata-rata satu gaun haute couture itu berapa? Sama, aku juga nggak tahu. Dan ini bukan karena aku nggak riset ya, kamu bisa aja googling. Tapi hasil yang keluar itu palingan cuman estimasi harganya aja. Hasil pencarian aku, data nominal yang paling minimal buat satu baju haute couture itu adalah 180 jutaan. Itu cuman harga minimal, yang paling standar aja. Belum tentu kamu bisa dapetin harga segitu juga. Nah kenapa aku bisa ngomongin tapi akunya juga nggak tahu? Soalnya haute couture ini udah kayak secret society. Kamu baru benar-benar bisa tahu kalau kamu emang udah pengalaman langsung pesen dan juga dibikinin sendiri. Pastinya pengalamannya beda banget sama baju ready to wear itu yang biasa diproduksi secara massal. Juga buat jadi klien haute couture itu bukan cuman duit semata. Kita juga nggak bisa bilang kalau itu tuh kayak palingan juga cuman mau sok-sok eksklusifan, itu mah marketing doang. Kenapa aku yakin banget nggak kayak gitu? Soalnya aku pernah dibikinin baju sama Sebastian Red, jadi itu adalah second line-nya dari Sebastian Gunawan Signature. Terus bajunya itu mesti ada yang dirombak, dan itu memang bagian dari service mereka. Aku sempet tanya, bisa nggak ya kayak Hamin 2 minggu? Karena aku pun mikirnya itu tuh cuman alteration yang minor. Cuman mereka bilang kalau alterationnya itu minimal sebulan, biar nggak mepet, biar tuh rapi kerjanya, nggak diburu-buru. Nah kebayang nggak sama gaun Elisab yang payetnya sebanyak itu, terus kayak gaun malam bawa gaun gitu gimana? Ditambah kliennya itu kan kayak penting semua, high profile, haute couture gitu loh. Tapi karyawannya tuh terbatas juga. Dan yang namanya haute couture itu kan harus dikerjain pakai tangan ya. Harus fitting dulu, belum ada revisi, belum ngirimnya lagi buat klien internasional. Buat kamu yang kerja di bidang service ataupun barang-barang premium, pasti ngerti banget kan klien-klien high profile itu kayak gimana. Mereka itu bayar harga yang di luar nurul, itu pastinya pengen dapetin service yang maksimal juga. Nah dari situ bisa kebayangkan se-eksklusif apa brand dari Elisab ini. Nah di YouTube channel brandnya juga kamu bisa lihat butik-butiknya Elisab. Aku pribadi belum pernah ke butiknya Elisab. Mungkin ada di antara kamu yang pernah kesana atau bahkan kerja di butik Elisab, boleh coba di-share. Tapi dari jumlah barang display yang sedikit, terus juga setting dari butiknya yang banyak ruangan-ruangan kosong, biarpun rata-rata barang di sana itu ready to wear, bisa aku bayangkan kalau ini tuh adalah tipe butik di mana kamu akan lebih banyak fitting dan juga konsul. Jadi mesti benar-benar ready itu si sales assistant-nya. Dan aku pribadi punya pengalaman kerja di bidang pre-love luxury, dan brand Elisab ini merupakan salah satu brand yang paling jarang aku lihat. Saking jarangnya aku belum pernah nanganin langsung. Kalaupun ada, itu palingan juga cuman baju-baju biasa aja, kayak atasan ataupun celana, dan udah pasti itu dari lini ready to wear. Dari situ, apakah kita bisa menyimpulkan kalau tipe customer dari Elisab ini adalah tipe-tipe yang memang benar-benar suka, benar-benar serius beli, serius buat investasi, bukan buat investasi
Kalau dijual lagi, untung gak ya? Untung berapa ya kalau di resell? Tapi kayak bener-bener investasi buat dipakai dan disukain sama diri sendiri aja. Nah, menurut kamu kalau kayak gitu udah eksklusif banget gak sih brandnya? Dan itulah dia pembahasan aku tentang salah satu brand yang menurut aku paling eksklusif, favorit para old money. Bukan old money cosplay, tapi old money sesungguhnya. Bahkan levelnya udah keluarga kerajaan. Bagaimana kesan dan pesan kamu akan brand Elisab? Ini lipstiknya agak fail ya, karena dia agak ngegumpal gitu. Jadi mohon maaf, karena ini aku racik sendiri. Karena di pasaran itu nggak ada warna lipstick yang kayak gini. Tapi lebih dari itu, aku benar-benar enjoy ya dengan comeback kembali membahas brand fashion dan juga fashion designer sambil dandan get ready with me. Walaupun di sini aku jadi diingatkan kembali, oh ternyata dandan sambil ngomong itu sesusah ini ya. Jadinya aku ngerasa kayak, apa aku agak kaku, agak kurang stand up komedi. Tolong jangan sungkan untuk memberikan saran dan komentarnya di bagian komen di bawah. Selain komen juga soal video kali ini, atau malahan kamu berpikir kalau udahlah Fendi, gak usah macem-macem deh, ngomong aja yang bener, gak usah sambil dandan. Pastinya coba tinggalkan opini kamu di bagian komen, dan pastinya aku akan kembali lagi di video aku selanjutnya, pastinya dengan pembahasan dan topik-topik seru lainnya seputar fashion. Sampai jumpa lagi, have a nice day and bye-bye.